Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisya. Saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang penanaman modal dalam perspektif hukum bisnis. Penanaman modal menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Adapun penanaman modal berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU PM diselenggarakan berdasarkan asas yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas keterbukaan, yang ketiga, asas akuntabilitas, yang keempat, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yang kelima, asas kebersamaan, yang keenam, asas efisien dan berkeadilan, yang ketujuh, asas berkelanjutan, yang kedelapan, berwawasan lingkungan, yang kesembilan, kemandirian, yang terakhir, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan pasal 3 ayat 2 UU PM, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, lalu menciptakan lapangan kerja, yang ketiga meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang keempat meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, yang keempat meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, selanjutnya yaitu mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan berasal dari modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa penanaman modal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penanaman modal dalam asing dan yang kedua penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri yaitu modal yang dimiliki negara Indonesia, perorangan dan atau badan usaha Indonesia atau badan usaha yang berbentuk hukum atau tidak berbadan hukum. Dalam ketentuan ini, yang dapat memiliki modal dalam negeri yang pertama negara Indonesia sendiri, yang keduanya perorangan warga negara Indonesia, lalu yang ketiganya badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Adapun pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri yaitu orang perorangan warga negara Indonesia, yang dimana yang merupakan penduduk Indonesia yang menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang terbuka untuk investasi domestik. Lalu yang kedua, badan hukum yaitu kumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta punya hak dan kewajiban. Contohnya seperti PT atau perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Sedangkan penanaman modal asing ialah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagiannya dimiliki oleh negara asing. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, lalu membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya yaitu keterkaitan penanaman modal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dengan penanaman modal atau investasi secara langsung serta real memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Selain itu, penanaman modal dalam mendorong peningkatan daya beli masyarakat di lokalitas di mana investasi tersebut ditanam. Intinya, dari kebijakan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah
demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat. Selanjutnya, penanaman modal bagi daerah. Dengan kehadiran penanaman modal di daerah, pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan kemampuan warga masyarakat dan perusahaan-perusahaan swasta daerah dengan melakukan pembayaran pajak pada kas pemerintah daerah. Penanaman modal secara konseptual meliputi antara lain hingga kegiatan utama. Yang pertama, investasi masyarakat, yang kedua investasi swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta belanja barang modal serta pengeluaran rutin oleh pemerintah daerah. Kegiatan investasi masyarakat ini merupakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk pembelian aset-aset tidak bergerak seperti tanah, pembangunan tempat usaha, dan pembelian mesin-mesin digunakan di dalam kegiatan produksi. Sedangkan investasi swasta lebih menitik beratkan kegiatannya dalam perusahaan kapasitas terpasang, pabrik-pabrik meliputi mesin-mesin, peralatan, dan teknologi. Di samping perusahaan usaha, penanaman modal dapat berbentuk pembangunan pabrik-pabrik baru atau perhiasan kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha. Penanaman modal ternyata bukan hanya merupakan monopoli kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pengusaha di sektor swasta. Wujud usaha ini dapat membentuk kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam berbagai aktivitasnya untuk pengeluaran belanja barang dan jasa, kegiatan penyertaan modal dalam proyek infrastruktur, pengembangan sistem informasi, serta kegiatan pemberian jasa pelayanan kepada publik. Selanjutnya yaitu iklim investasi dan peningkatan kesiapan daerah. Singkatnya, iklim investasi yang positif di daerah dapat ditingkatkan melalui upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh para birokrat dan para pelaku ekonomi di daerah dengan hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan daerah dan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya produksi usaha. Yang kedua, memelihara keamanan dari potensi gangguan kriminalitas oleh hukum masyarakat terhadap aset-aset berharga perusahaan, terhadap jalur distribusi barang dan gudang serta pada tempat-tempat penyimpanan barang jadi maupun setengah jadi. Lalu yang ketiga, memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investasi meliputi perizinan investasi, imigrasi, kepabeanan, perpajakan, dan pertahanan wilayah. Yang keempatnya, memberikan secara selektif rangkaian paket insentif investasi yang bersaing. Lalu yang terakhir, menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan usaha secara berkelanjutan. Upaya menarik penanaman modal untuk berinvestasi dalam kerja tertentu pada masa mendatang akan semakin kompleks dengan adanya globalisasi. Oleh karena itu, para perlakuan pemerintah daerah perlu melakukan persiapan dalam upaya terprogram meningkatkan kompetensi daerah. Dalam melakukan penanaman modal, tentu harus mendapatkan perizinan terlebih dahulu. Adapun kewenangan pusat dan daerah dalam perizinan penanaman modal. Yang pertama, kewenangan pemerintah pusat. Berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia 119 tahun 1998 tentang tata cara penanaman modal, telah terjadi pelimpahan wewenang pemberian persetujuan perizinan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dari Presiden kepada Menteri Negara Investasi atau Kepala BKPM untuk investasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, memerlukan izin baik guna usaha dari Badan Pertahanan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP untuk investasi dengan fasilitas penanaman modal asing harus diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. Demikian juga tentang surat keterangan PPN ditanggung pemerintah merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha
juga melakukan pengurusan surat persetujuan pemberian fasilitas atas pengimporan barang modal atau bahan baku atau penolong penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan keterampilan yang biasa dikenal sebagai DPKK yang merupakan kewenangan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Lalu yang kedua, kewenangan pemerintah daerah. Yang secara rinci, kewenangan pemerintah daerah berdasar atas keputusan Presiden nomor 117 tahun 1999 tentang tata cara penanaman modal dan keputusan Menteri atau Kepala BKPM nomor 37 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan, pemberian persetujuan dan fasilitas serta pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur, kepala daerah, provinsi serta keputusan Menkes atau Kepala BKPM nomor 38 tahun 1999 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA. Dan yang terakhir, prosedur penanaman modal di daerah. Dalam pelaksanaan perizinan penanaman modal sebagaimana terdapat dalam pedoman tata cara berinvestasi yang dikeluarkan oleh BKPM, terdapat jenis izin yang harus diurus. Yang pertama, izin yang dikeluarkan oleh BKPM sebanyak 7 jenis izin yang terdiri dari izin angka pangan administratif terbatas, izin usaha tetap atau izin perluasan, rencana penggunaan tenaga kerja asing, rekomendasi visa bagi penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari satu provinsi, fasilitas pembebasan atau keringanan biaya masuk atas pengimporan barang, modal atau bahan baku, atau penolong dan fasilitas fiskal lainnya. Lalu yang kedua, perizinan yang diterbitkan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya berupa perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing untuk tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Dan yang ketiga, perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah kota atau kabupaten yaitu berupa izin lokasi, sertifikat hak atas tanah, izin mendirikan bangunan, izin undang-undang gangguan. Persoalannya, selain izin tersebut masih dapat ada ditemukan di suatu daerah tertentu, misalnya ada izin penggunaan trotoar, izin penggunaan gorong-gorong, dan lain-lain. Akibatnya, izin kegiatan investasi atau usaha lebih dari 11 jenis izin tadi, banyaknya izin tersebut memakan biaya dan waktu. Akhirnya, hal tersebut merupakan cost transactions dan ekonomi biaya tinggi. Kesimpulannya, penanaman modal dapat dilakukan baik penanaman modal dalam bentuk negeri maupun bentuk asing, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang penanaman modal dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam melakukan penanaman modal tersebut yang didasarkan oleh perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan penanaman modal dalam negeri. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.